kalian harus mengeluarkan pendapat kalian. Mau seperti apa kesepakatan kelas yang khusus di kelas minggu ini? Misalnya, coba pendapat kalian mau bagaimana kesepakatan kelas yang berdoa. Kalian setiap hari harus membersihkan kelas dengan cara bagaimana? Menyapu, kemudian mengelap kaca. Jadi kalian akan ke sekolah akan bisa membersihkan kelas dahulu. Nah, ini sudah 3. Siapa lagi yang akan memberikan pendapat? Harus memakai seragam sesuai dari harinya. Misalkan Senin memakai putih merah, kemudian kalau hari Rabu memakai batik, hari Kamis batik, kalau hari Jumat ya memakai pakaian olahraga atau memakai pakaian hitam dan putih apabila kalian ingin melaksanakan kegiatan keagamaan. Kalau hari Sabtu pramuka, karena hari Sabtu tidak ada latihan pramuka. Kalau hari Minggu kan tidak sekolah. Kecuali kalau hari-hari sekolah yang harus memakai seragam yang rapi. Kemudian dimasukkannya, kemudian memakai sepatu itu adalah yang rapi, tidak usah bagus, tapi setrika. Nah, yang keenam, ramah kepada siapa? Kemudian kepada siapa lagi? Kepada teman. Nah, kepada teman kalian harus bersikap ramah.
dengan penuh kesadaran. Jangan ada rasa terpaksa, karena kesepakatan ini lahir dari pendapat kalian semua. Jadi sebelum belajar kalian harus berdoa. Setelah belajar atau kalian mau pulang juga harus berdoa. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Di sekolah kita masuk jam berapa? Jam 8. Nanti kalian harus datang ke sekolah jam 7 atau jam 7.30 supaya kalian dapat melaksanakan atau dapat membersihkan kelas dulu. Misalnya besok bagian tiket nyempur kerjanya misalkan kelompok sini, maka kelompok ini jangan sampai terlambat datang sekolah, harus pagi-pagi supaya kalian dapat membersihkan kelas, karena dengan kelas yang bersih belajar pun akan terasa nyaman. Kemudian yang ketiga tadi sudah dibahas, yaitu membersihkan kelas. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari apa? Dari iman. Jadi orang yang tidak menjaga kebersihan berarti keimanannya lemah atau kurang. Nah, untuk itu kalian harus menjaga kebersihan, harus melaksanakan apa tadi? Membersihkan supaya kan enak kalau sekolah kita bersih, lantainya bersih, kemudian dinding-dindingnya bersih, kacanya bersih. Jadi belajar juga akan terasa nyaman, kemudian terhindar dari kuman. Karena kalau banyak sampah di kelas kita akan banyak apa? Akan banyak kuman. Itu sumber penyakit, nanti kalian akan sakit. Nah, yang keempat adalah kesepakatan kita. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian pendapatkan kan? Kalian belajar dengan sungguh-sungguh setiap hari, siapapun gurunya. Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian berpakaian rapi. Nah, ya kan seperti ini bagus, sudah rapi. Bajunya dikenakan, istri atau wanita memakai baju yang pakai pensil tidak apa-apa, yang penting rapi, pakai seragam. Nah, yang keenam yaitu bersihkan kamar. Kalian di sini harus bersikap ramah, harus bersikap sopan, jangan saling mengejek, saling
Anda menyepakati bahwa kesepakatan yang kita itu ada 6. Nah sekarang agar kalian tidak lupa atau bagaimana, kalian tulis kesepakatan ini. Sudah membawa ini. Siapa yang mau warna merah? Nanti oleh kalian setiap satu kelompok yang 6 ini ditulis. Misalkan nomor 1 di warna ini. Siapa yang ini? Warna ini. Setiap satu ini, satu kertas ini diisi oleh satu nomor. Siapa yang nomor 1 kelompok ini?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita semua dapat melaksanakan sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan kedua. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan bahagia. Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Cisantro yang saya hormati, calon guru penggerak angkatan 7 yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Adapun dalam kesempatan hari ini, acara yang akan dilaksanakan yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 yakni oleh Bapak Herdiana SPDI, yang keempat penutup. Marilah kita buka acara yang pertama dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak kepada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN 3 Cisantro, yakni Ibu Neni Darmi. Kepada yang terhormat Ibu Neni Darmi dipersilakan. Terima kasih kepada pengampu acara atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amma ba'du. Calon guru penggerak yang saya hormati, kepada rekan-rekan kerja, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Ilahi, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat terkumpul untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif. Salawat serta salam mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan Allah Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan disampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita selaku umatnya, dan di yaumul akhir dapat syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di SD 3 Cisantro untuk mengikuti pelaksanaan sosialisasi budaya positif. Sehubungan di sekolah kami ada guru yang sedang melaksanakan calon guru penggerak atau BGC. Untuk itu kami atas nama kepala sekolah dan guru-guru mengucapkan syukur alhamdulillah sangat berbahagia dengan adanya guru penggerak yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan tujuannya tentu saja untuk menjadi fasilitas dan praktisi
di dunia pendidikan. Melalui guru penggerak nantinya peserta didik yang kesulitan belajar daring maupun tatap muka mendapatkan solusinya. Dan kami beserta guru-guru hanya bisa mendoakan dan memberi solusi apabila ada kesulitan. Sekilas akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif adalah berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah? Membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya positif atau budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam membentukkan disiplin di kelas. Adapun budaya positif di sekolah ini. Kesatu, gerakan literasi sekolah bertujuan agar siswa memiliki minat baca sehingga keterampilan membaca akan meningkat. Kedua, berbasis di depan kelas dengan memeriksa kesehatan badan. Ketiga, membaca surat pendek sebelum pembelajaran. Keempat, membaca doa sebelum doa dan sesudah pembelajaran. Kelima, kegiatan ekstrakurikuler. Keenam, menetapkan kegiatan kebiasaan pada awal dan akhir pembelajaran. Ketujuh, membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan. Kedelapan, setiap hari Jumat pembiasaan pengajian. Dan yang terakhir, membersihkan sekitar lingkungan sekolah. Mungkin yang kami bisa sampaikan sampai di sini saja. Ditutup saja dengan akhir lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima semua yang sudah hadir pada hari ini yang saya sampaikan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti sosialisasi budaya positif di sekolah kita. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua selaku umatnya dapat syafaat jaga di yaumil akhir. Bapak, Ibu semua yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya untuk menyampaikan budaya positif di sekolah sebagai aksi nyata modul 1.4 dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah aktivitas kegiatan sehari-hari kita sebagai pembelajar di sekolah kita, yaitu mengajar mendidik anak kita supaya anak kita menjadi anak yang cerdas di masa yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu semua, materi pada hari ini telah saya katakan tadi, yaitu tentang budaya positif. Lanjut Pak. Nah, ini adalah fasilitator saya yang bernama Ibu Ida Widaningsih. Beliau selalu membimbing saya dalam setiap kegiatan pendidikan calon guru penggerak.
Yang tengah itu adalah saya sendiri. Tidak usah memperkenalkan lagi. Ibu dan bapak sudah tahu semuanya kelebihan dan kekurangan saya. Yang terakhir itu adalah Bapak Muhtarom selaku pengajar praktik. Alhamdulillah beliau sudah 2 kali mengunjungi sekolah kita, mendampingi saya dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Ini adalah sesi perkenalan. Yang selanjutnya, Bu, materi utama yang akan disampaikan pada hari ini yaitu mengenai konsep utama yang terdiri dari beberapa modul, yaitu perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ini adalah prinsip atau modul yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Lanjut. Bapak Ibu semua yang saya hormati, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Apa bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila? Nah, bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah kreatif, yang kedua benar kritis, yang ketiga mandiri, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global dan gotong royong. Nah, jadi diharapkan dengan pembelajaran paradigma baru ini, para siswa yang ada di sekolah kita memiliki sikap dari profil pelajar Pancasila yang 6 ini, Bapak Ibu semua. Yang pertama yaitu kreatif. Bagaimana menciptakan siswa yang kreatif di sekolah kita, baik itu dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bernalar kritis. Bagaimana cara menciptakan atau mencetak para siswa di sekolah kita agar mereka mampu memiliki nalar kritis, berpikir tingkat tinggi atau yang disebut dengan high order thinking skill. Nah, bagaimana kita mencetak para siswa tersebut? Tentu saja kita harus menggali potensi mereka. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa potensi peserta didik itu sangat beragam. Apa yang kita lihat, potensi yang sudah tampak di peserta didik itu hanya sebagian kecil, Bapak Ibu. Sedangkan yang masih terpendam di dalam diri anak itu masih banyak, masih belum tampak. Nah, bagaimana agar potensi peserta didik yang belum tampak itu muncul? Maka kita harus terus menggali mereka dengan cara mendidik, mengajar, dan membimbing mereka sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan kelebihan mereka masing-masing. Ibu pasti sudah mengenal peserta didik mereka. Setiap peserta didik memiliki keinginan yang berbeda dalam menerima pembelajaran. Misalnya si A senang melihat pembelajaran itu memakai media audio, maka kita harus menyiapkan bahan pembelajaran melalui media audio, misalkan memakai Infocus atau semacamnya. Apabila si anak itu senangnya belajar itu menggambar, maka kita harus memfasilitasi mereka. Apakah si anak itu misalnya senang bernyanyi, maka kita juga harus memfasilitasi si anak tersebut.
agar anak dalam mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan tidak merasa jenuh. Kemudian mandiri, siswa diharapkan mampu mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri anak tersebut, terutama dalam pembelajaran. Kemudian beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu tentu saja ini sering kita lakukan setiap hari. Sebelum dan sesudah belajar kita melaksanakan berdoa dahulu. Setiap hari Jumat kita selalu melaksanakan kegiatan keagamaan. Hal itu dilakukan besar harapan supaya anak didik kita keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terus bertambah atau meningkat. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini kita harus menyesuaikan pembelajaran dengan masa kini. Artinya anak itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ada perkembangan kodrat alam, ada yang disebut dengan kodrat zaman. Nah, alamnya sini disesuaikan dengan alam kita di sini. Sedangkan kalau zamannya disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian bergotong royong. Nah, anak didik juga dari mulai sekarang, dari mulai sejak ini harus dibiasakan sistem gotong royong di sekolah. Misalkan membersihkan kelas secara bersama-sama ataupun menanam tanaman secara bersama-sama. Padahal kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi itu sering kita lakukan di sekolah kita. Namun kita belum tahu kemana ini tujuannya. Padahal tujuannya ke sini, cuma beda apa itu namanya? Cuma beda penyebutannya saja. Itu jadi kita tinggal membiasakan hal-hal yang sudah kita lakukan dan menambahkan hal-hal yang belum kita lakukan. Nah, itu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya, kemudian kita beralih kepada disiplin positif. Apa itu disiplin? Mungkin Bapak Ibu sudah memahaminya, bahwa disiplin itu adalah sebuah kata yang sering kita sebutkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah kita, bahwa kita harus disiplin, baik itu disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin berbicara. Jadi disiplin ini merupakan salah satu keharusan bagi kita sebagai pendidik agar anak didik kita bisa meniru kepada kita sebagai pendidik di sekolah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ketidaknyamanan. Nah, maksud dari ketidaknyamanan ini adalah dengan adanya konsekuensi dari disiplin itu sendiri. Misalnya, seorang anak tidak disiplin, misalkan datang ke sekolah, maka anak kita akan dihukum misalnya. Maka si anak ini dalam menerapkan disiplin timbul ketidaknyamanan pada diri anak itu sendiri karena ada rasa terpaksa. Saya melaksanakan atau saya melakukan disiplin karena takut dihukum, karena takut membersihkan WC, karena takut berdiri di lapangan seharian. Jadi anak ini hanyalah melaksanakan disiplin itu hanyalah keterpaksaan saja. Jadi timbul ketidaknyamanan pada diri mereka. Ya, akhirnya dalam mengikuti proses pembelajaran juga ikut tidak nyaman, tidak baik, dan cenderung disiplin jika diterapkan
dengan ketidaknyamanan ini sifatnya jangka pendek, tidak jangka panjang. Lanjut, Bu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini dijelaskan lebih mendalam tanpa adanya sogokan. Jadi kita atau menanamkan disiplin kepada anak tidak melakukan disogok, disogok, diancam. Kalau kamu tidak disiplin maka kamu akan dihukum. Jadi ada sifat ancaman dari diri kita kepada si anak. Kemudian dihukum. Nah, itu juga sudah saya jelaskan tadi bahwa penegakan disiplin dengan hukuman itu sebenarnya tidak baik, tidak mencerminkan budaya positif di sekolah. Lanjut, Bu. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, jadi dalam menanamkan disiplin positif kepada peserta didik di sekolah kita itu harus mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan yang sudah diakui oleh dunia. Ada beberapa bagian atau beberapa apa itu namanya Bu dia? Ada yang dari IPO, ada yang dari kemudian dari profil pelajar Pancasila juga ada, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 6 itu tadi. Jadi penanamnya ya betul seperti kata Ibu Mati, menanamkan nilai karakter kepada peserta didik. Sehingga apabila kita mendisiplinkan anak melalui nilai-nilai kebajikan universal, maka anak memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang lahir dari dalam diri si anak itu sendiri. Jadi bukan lagi motivasi ekstrinsik dari orang lain, seperti kata Ibu yang dikatakan tadi benar. Jadi si anak itu dengan penuh kesadaran datang tepat waktu ke sekolah dengan penuh kesadaran, mengerjakan tugas-tugas di sekolah dengan penuh kesadaran mereka. Nah, itu mengenai disiplin positif dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut, Bu. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari beberapa kasih sayang dan rasa diterima. Kita harus memiliki rasa kasih sayang kepada peserta didik supaya mereka juga dalam mengikuti pembelajaran penuh dengan kegembiraan. Jadi mungkin ada bakal seperti ibu dan anak. Begitu. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang 5 ini perlu kita aplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah, terutama dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, sudah dikatakan tadi bahwa motivasi ini terbagi menjadi 2 bagian.
Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu didasari oleh yang lahir dari luar dirinya. Kemudian kalau intrinsik itu motivasi yang lahir dari dalam diri sendiri. Kita juga sebagai pendidik memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi kita datang ke sekolah itu pastinya saja yaitu ingin melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai guru. Kalau kita sudah mengetahui tupoksi kita sebagai guru, maka kita datang ke sekolah tidak ada rasa terpaksa, tidak ada rasa terbebani, ataupun tidak ada rasa terpaksa tadi. Jadi intinya kita juga harus memanage motivasi kita agar kita memiliki motivasi intrinsik dalam menjalankan tugas kita sehari-hari di sekolah. Lanjut Bu. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu sudah dikatakan tadi di awal. Yang pertama, bagian yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi tidak lahir dari kesadaran mereka sebagai siswa. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Misalnya, si A melakukan sesuatu karena ingin dikasih permen, ingin dikasih uang, ingin dikasih buku oleh kita. Nah itu sebenarnya tidak baik karena timbul dari motivasi ekstrinsik. Budi misalnya, kamu harus mengikuti latihan ini, nanti ibu beri kasih uang. Nah itu sebenarnya si anak melakukan itu karena ingin imbalan dari kita. Jadi bukan lahir dari kesadaran mereka. Waduh, saya akan diberi uang oleh ibu guru, maka saya akan mengikuti instruksi ibu guru tersebut. Nah itu juga tidak baik. Yang selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Misalnya, kita sekarang sedang berlatih untuk mengikuti perlombaan. Misalkan si anak ikut latihan bersama kita tanpa ada mereka takut dihukum, tanpa mereka mengharapkan imbalan dari kita, maka motivasi si anak tersebut sudah barang tentu masuk ke dalam motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang lahir dari dalam diri. Wah, saya siap mengikuti perlombaan, saya siap mengikuti latihan untuk menjaga nama baik sekolah kita, dan saya sanggup untuk menjadi juara misalnya. Jadi si anak memiliki semangat yang tinggi, semangat yang luar biasa untuk mengikuti perlombaan tanpa ada tekanan dari kita sebagai pendidik, tanpa rasa ingin mendapatkan hadiah dari kita atau imbalan dari kita. Itu mengenai motivasi perilaku manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah,
Konsep disiplin dengan identitas gagal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama hukuman dan yang kedua adalah penghargaan. Mengapa hukuman disebut sebagai identitas gagal? Karena si anak apabila dihukum oleh kita, maka dalam diri anak itu akan muncul rasa sakit. Nalangsa lamun cek bahasa Sunda nama. Duh, kurang dihukum ku si ibu itu. Pedah ngalakukeun naon? Pedah datang kaburangan misalnya. Maka misalkan si anak dipoek di tengah lapang, kita nangtung, maka akan timbul rasa sakit pada diri anak itu. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang sekian tahun ke depan pasti akan diingat oleh anak itu sendiri. Misalkan Bu Dewi dulu pernah dihukum oleh guru, misalkan kita lari berkeliling kelas ke SD. Sampai sekarang Ibu Dewi pasti ingat, akan muncul lagi di memori kita. Wah, dulu saya pernah dihukum oleh si Bapak Anu, ada ke Anu. Nah, pasti akan muncul. Kita juga apabila menghukum kepada anak, suatu saat akan timbul lagi memori si anak itu. Kalau dalam materi ini disebut dengan trapesium usia. Trapesium usia. Kemudian timbul tidak nyaman. Nah, si anak juga akan timbul tidak nyaman ketika proses pembelajaran, karena misalkan mendapat cemoohan dari teman-temannya. Si anak tidak membersihkan WC di era-era. Biasanya seperti itu dari budak sekolah. Jadi si anak itu akan merasa minder. Akhirnya abi mah alim ka sakola eta bade oge di daerah-daerah coba baturan abi DC jadi we mun ka sakola. Kemudian murid menjadi takut. Nah, ini apalagi murid takut kepada guru. Wah, sieun cenah urang datang ka sakola sieun ku si Bapak Anu da kamari ge dijiwir, kamari oge dihukum, kita lumpat, kita meresihan solokan misalnya. Nah, jadi si anak itu akan merasa takut kan, karena adanya hukuman mereka akan merasa terpaksa, tidak timbul dari dalam dirinya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Ini sering kita temui dalam menyembunyikan kesalahan. Murid mungkin bisa menyembunyikan kesalahan mereka. Misalnya kemarin kamu melakukan apa di sekolah, padahal kita sudah tahu kesalahan mereka. Kita ingin tahu saja kejujuran mereka. Kita ditanya apa kesalahan mereka. Si anak bisa menyembunyikan kesalahannya karena apa? Karena takut dihukum. Wah, saya dipanggil ke kantor, pasti bakal ditanya anu. Sudah disiapkan jawabanku anak. Berarti kalau menjawab anu, kurang bakal menjawab anu supaya kesalahan saya tidak diketahui oleh guru. Nah, jadi si anak sudah mulai tidak jujur kepada dirinya sendiri dan tidak jujur kepada kita sebagai pendidik. Kemudian murid menjadi rendah diri. Mengapa demikian? Ya tadi karena misalnya si anak dihukum berdiri di lapangan. Kemudian teman-temannya melihat ngarogrok, selama mencek bahasa Sunda nama dirogrok, ditempokeun, disuarakan, datang ke kelas. Anak itu dalam mengembangkan potensinya juga tidak memiliki semangat, karena di dalam belajar pun mereka tidak semangat, cicing, canukul, bahkan timbul mungkin arogan, atau menindas kepada teman-teman yang lain. Nah, itu tadi mengenai hukuman. Yang kedua mengenai penghargaan. Penghargaan itu identik dengan hadiah atau pemberian dari sesuatu kepada si anak yang berharga misalnya. Itu juga apabila kita memberikan penghargaan berupa materi, misalnya uang, buku, ataupun piala, itu tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Hubungan dengan siapa? Apakah guru dengan siswa atau siswa dengan siswa? Siswa dengan siswa. Pasti merusak hubungan siswa dengan siswa.
ada timbul rasa iri pada si anak yang tidak diberi penghargaan oleh kita. Si anu mah kena anu diberi anu. Nah, timbul rasa iri pada diri anak. Cuk anu menang tempok, lihat saya mendapat B. Kemudian mematikan kreativitas. Kreativitas anak bisa mati karena kita memberi penghargaan kepada anak itu sendiri. Mengapa demikian? Karena dampaknya ini dampak jangka pendek, bukan dampak jangka panjang. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, setiap kita melaksanakan kenaikan kelas, ketika kenaikan kelas, kita selalu memberi ranking kepada siswa-siswa kita, ranking 1, 2, dan 3 sampai ranking terakhir. Itu sebenarnya tidak baik Bapak Ibu, karena yang pertama bisa juga merusak hubungan antara siswa 1 dengan siswa 2. Dan bagaimana caranya? Kita jangan memberitahu kepada siswa tersebut, tetapi data ada di kita. Makanya di dalam kurikulum 2013 ini ranking tidak dicantumkan di dalam rapor, yaitu tujuannya tadi kepada konsep disiplin dengan identitas data. Jadi harus antisipasi berenang kusi itu sistem supaya di dalam menerapkan disiplin tidak gagal gitu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, itu mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi apabila kita ingin menanamkan disiplin di sekolah, kita harus memilih antara konsekuensi dan restitusi. Kita tinggal memilihnya saja, mau yang mana. Karena konsekuensi dan restitusi ini merupakan langkah-langkah untuk menuju kepada identitas yang sukses. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Namun sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu yang disebut dengan restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pengertian ini disampaikan oleh dosen pada tahun 2004. Nah, ciri-cirinya bagaimana dari restitusi itu? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, yaitu fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Yang ketujuh ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan. Nah, di sini perbedaan. Contoh kasus, misalkan di sekolah kita ada seorang anak yang datang terlambat. Nah, misalnya kita memberi hukuman, guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan, kita muter. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ini kalau mau dihukum. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menambah waktu belajar saat istirahat. Guru tegas dan menghormati siswa, Guru tegas dan siswa menghormati
peraturan. Misalnya si A datang terlambat ke sekolah, maka kita tidak menghukum siswa tersebut, tetapi menambah jadwal pelajaran bagi siswa tersebut. Misalnya orang lain pulang, anak tersebut tidak pulang, atau menurut kesepakatan kita dengan murid tersebut. Misalnya orang lain istirahat, si anak tersebut mengikuti pembelajaran yang terlewat. Misalkan jam pertama si anak ini tidak bisa mengikuti. Kemudian kita menjalin kesepakatan dengan si anak tersebut. Saya siap mengikuti pembelajaran pada jam pertama ketika istirahat. Teman-teman saya istirahat, saya siap belajar dibimbing oleh ibu. Maka pembelajaran jam pertama ini bisa dilaksanakan ketika waktu istirahat. Kemudian restitusi. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Misalnya begini, tadi kan kasus contohnya ini, siswa saya nggak datang ke sekolah. Kita menanyakan kepada siswa, nah, mengapa kamu datang ke sekolah kesiangan hari ini? Apa masalah kamu? Pasti si anak akan menceritakan dengan jujur masalah mereka. Jangan dulu menyalahkan. Oh ya Bu, maaf, saya datang ke sekolah karena harus mengantar ibu saya dulu yang sakit ke rumah sakit. Nah, sudah ketemu kasusnya. Si anak datang ke sekolah karena mengantar dulu ibunya ke rumah sakit karena sakit. Di sini pasti si anak berkata dengan jujur karena tidak ada rasa takut dihukum oleh kita. Kemudian kita juga mengembalikan identitas mereka. Nah, kamu kan sudah tahu keyakinan kelas di kelas kita. Misalkan datang harus tepat waktu, maka si anak itu akan sadar karena kesepakatan kelas yang dibuat di kelas kita ini dibuat oleh siswa kelas itu sendiri. Misalkan dalam membuat keyakinan kelas ini, apa keyakinan kelas yang ingin kita laksanakan? Silahkan keluarkan pendapat masing-masing. Misalkan si A mengacung datang tepat waktu Bu, maka kita ditulis kesepakatan itu sebagai kesepakatan kelas akan tepat waktu. Jadi intinya dalam melaksanakan disiplin di sekolah ini harus lahir dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Mengenai perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kontrol restitusi. Yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol, yaitu yang tadi dikatakan di awal sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah, ini posisi guru ini sebagai penghukum karena menghukum siswa yang bersalah, yaitu disuruh berdiri di depan kelas. Kemudian posisi guru yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Misalkan kita menyampaikan kepada anak, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Si anak datang ke sekolah dengan terlambat. Ibu bertanya, kita sebagai wali kelas, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, ini pertanyaan ini membuat rasa bersalah kepada si anak yang melanggar kedisiplinan. Yang kedua, posisi kontrol sebagai teman. Kita bisa memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa itu, misalnya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga hari ini, tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini misalkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa diberikan kepada siswa yang mengambil posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau, guru juga harus menjadi pemantau. Misalnya kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Pasti si anak
akan menjawabnya. Peraturannya begini Bu, konsekuensinya begini Bu. Jadi kita terus memantau perkembangan anak kita setiap hari. Sudah sampai di mana kedisiplinan atau budaya positif yang dilaksanakan di kelas kita. Jadi terus harus dipantau secara konsisten. Kemudian posisi manajer. Nah, di sini dalam posisi manajer ini dalam menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan dengan siswa yang paling baik ini yaitu dengan posisi kita sebagai manajer. Kita bisa memberikan pertanyaan kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahannya? Si anak akan menjawab, oh ya Bu, kesalahan saya seperti ini. Kemudian, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Oh ya Bu, saya berjanji tidak akan datang terlambat ke sekolah lagi. Itu seperti itu pertanyaannya. Jadi intinya kita kepada peserta didik harus lemah lembut. Pendapat apa? Yaitu pendapat tentang keyakinan kelas yang mereka inginkan. Setelah ditulis, si anak disuruh menempelnya di papan tulis misalnya si A, si B, si C sampai semuanya selesai kemudian ditempelkan. Kemudian lihat ada berapa jenis yang sama. Misalkan si A dan si B sama. Kemudian si C dan si D sama. Yang kita ambil salah satunya begitu. Kemudian dibuat keyakinan kelas, misalkan ini ada 18 siswa yang sama itu ada 5, maka jangan ditulis 18, harusnya 5 keyakinan kelas begitu. Jadi prosesnya seperti itu dalam membuat keyakinan kelas. Yang selanjutnya yaitu tentang ini masih contoh, sebagai contoh hasil kesepakatan keyakinan kelas 2. Kembali lagi Pak Ajit contohnya. Nah ini kesepakatan kelas, datang ke sekolah tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, membuang sampah, mengucapkan salam, memakai seragam, menjaga kebersihan, tolong menolong. Ini sudah dikatakan oleh Ibu dan ini sudah dilaksanakan di sekolah kita setiap hari. Ini bisa timbul dari mana? Dari pemikiran si anak itu sendiri, dari proses membuatnya. Jadi tidak semena-mena kita yang membuat gitu. Nah ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas untuk kelas 2. Apakah bisa berbeda untuk keyakinan kelas 3? Bisa berbeda, tidak akan sama. Karena setiap anak memiliki pemikiran dan keinginan yang berbeda. Kita hanya mengikuti keinginan anaknya saja, supaya dalam menjalankan budaya positif berjalan dengan lancar dan baik. Untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini merupakan tahapan atau tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku dengan jujur. Itu mengenai tentang restitusi. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah bentuknya seperti ini. Segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan kelas. Pertama, yang harus dilakukan kita sebagai pendidik dalam melaksanakan segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas peserta didik. Distabilkan jelas. Misalnya kita memberikan pertanyaan kepada anak, setiap orang pasti melakukan kesalahan, kabudak teh dipanggil. Ulah harapan saja, Bu. Pak, ulah harapan budak saja. Misalkan dipanggil ke kantor, dipanggil ke perpus, katakan dipanggil, nah sini ibu mau bicara.
Nah itu untuk menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ibu juga dulu waktu sekolah suka melakukan kesalahan seperti kamu misalnya. Kemudian bisa lagi dengan pertanyaan pemantik yang lain. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Masih banyak orang lain yang sering melakukan kesalahan yang sama seperti kamu. Jadi si anak itu apabila diberi pertanyaan seperti itu, identitas mereka akan stabil. Jadi fungsinya menstabilkan identitas dulu. Setelah identitasnya stabil, kemudian dilanjutkan kepada validasi kebutuhan. Nah, di sini kita bisa memberikan pertanyaan kepada anak. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tadi sudah distabilkan, sudah diberi pertanyaan pembangkit yang pertama. Kemudian kita tanya lagi, kamu tentu punya alasan. Tanyakan alasan ada budak. Ada kumaha datang ke budangan. Tapi udah balik kokolotot dengan lemah lembut diusahakan. Awas ke budak saya diogok. Mengapa kamu punya? Pasti si anak akan memberikan alasannya dengan tidak rasa terpaksa, akan jujur. Kemudian setelah kita menanyakan alasan mengapa datang terlambat misalnya, kemudian kita tanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi sudah menunjuk kepada solusi bagaimana supaya si anak tidak datang terlambat lagi. Misalkan ngenong bu, kami mah di bumi ini, jadi datang kasihangan. Nah kita kasih solusi di sini. Kalau kamu nginap di rumah nenek, kamu jangan kesiangan, atau baju sekolah bawa ke rumah nenek. Nanti dari rumah nenek kamu langsung ke sekolah, jangan pulang dulu. Jadi tidak akan datang kesiangan ke sekolah. Sesudah memvalidasi kebutuhan, kita menanyakan keyakinan kelas, keyakinan. Nah, nilai-nilai yang telah disepakati oleh kita di sekolah. Nah, dulu kamu, bu kita atau kelas kita sudah membuat keyakinan kelas. Apakah kamu masih ingat? Oh iya bu, saya masih ingat. Coba keyakinan kelas apa yang pertama? Pasti si anak itu menjawab, oh iya bu, saya ingat keyakinan kelas yang saya buat itu, yang kami buat itu tidak datang kesiangan. Pasti ingat itu. Kemudian itu kan, itu keyakinan dan kelas yang kamu buat. Mengapa kamu melanggarnya? Berenggan tadi. Kemudian alasannya dibedakan. Kemudian kesepakatannya bagaimana dari solusi tersebut. Oh iya bu, misalkan saya tidak akan terlambat lagi karena apabila saya nginep di rumah nenek, saya akan langsung sekolah dari rumah nenek. Begitu. Kemudian kamu ingin menjadi apa? Menjadi seperti apa? Nah, kamu ingin menjadi seperti apa? Kedepannya ditanyakan kepada anak itu. Apakah akan terus melanggar? Apakah akan menjadi lebih baik lagi? Jadi dalam melaksanakan segitiga restitusi ini terbagi tiga, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Dari bagian-bagian segitiga restitusi. Karena dulu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi penggawaannya. Saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among dalam posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi intinya sebagai guru kita harus menjadi seorang among, terang among. Apa itu kemudian among? Sistem among kalau cek dihajar jawan tanah mah anu tilu ya di Bapak Ibu. Tuturi katanya. Oh, tuturi anda yang ini.
Karso sum tulodo ing majak mangun karso. Nah itu adalah sistem amo. Di belakang kita menjadi Mendorong. Di tengah kita menjadi pemberi semangat. Di depan kita menjadi contoh. Nah itu adalah dari sistem amo. Jadi kita dikembalikan lagi kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah yang selanjutnya yaitu terima kasih. Mungkin di dalam menyampaikan dalam sosialisasi budaya positif kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau ada yang kurang tidak mengerti, itu sebatas dari ketidaktahuan saya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua mengenai budaya positif ini sudah sebagian besar memahami, karena budaya positif ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena termasuk kepada kurikulum Merdeka Mengajar. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti sosialisasi ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dia. Acara ini dengan membaca doa para pengajar bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.